dengan hubungan antara nasionalisme dan Islam. Dari dulu begitu. Yang kadang-kadang pasang surut. Padahal arus nasionalisme dan arus Islam itu sudah diselesaikan dengan Pancasila. Termasuk juga misalnya mengubah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya dengan ketuhanan yang Maha Esa. Walaupun at the same time orang mengatakan, ketuhanan yang Maha Esa itu jauh lebih strong dibandingkan 7 kata itu. Kenapa? Kalau 7 kata just for Muslim populism, ya kan? Karena kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluknya. Nah, ini lebih strong lagi, ketuhanan yang Maha Esa saja for all people, all Indonesian people. Jadinya kan untuk seluruh Indonesia. Jadi nggak ada prinsip lain kecuali ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita ngomong apa adanya nggak berat memang, ya kan? Karena itu kita harus reinterpretasi Pancasila itu. Jadi sila pertama itu untuk menunjukkan bahwa Indonesia bukan negara sekuler. That's all. Jangan dibawa-bawa kemana-mana lagi, ya kan? Itu saja. Akhirnya komprominya di sana. Sekarang ini kalau kita bicara mengenai kompromi Pancasila itu selesai dalam tataran menerima Pancasila sebagai ideologi negara, falsafah, pandangan hidup dan lain sebagainya, dan selesai juga perdebatan di konstituante antara negara Islam, ya, menjadikan Islam sebagai dasar negara atau Pancasila. Sebenarnya pada waktu itu menang Islam dalam voting di konstituante, tapi tidak mencapai 2/3. Sehingga tidak bisa diterima sebagai dasar negara, karena untuk dasar negara votingnya harus 2/3. Maka Soekarno kemudian mengeluarkan dekret presiden 5 Juli 59. Itu kekuasaan ekstra konstitusional, jadi tidak konstitusional, tapi karena post factum diakui, maka dia menjadi ekstra konstitusional. Tapi walaupun kita menyelesaikan itu melalui penerimaan perubahan sila pertama, kemudian melalui dekret 5 Juli 59, tapi persaingan Islam dan nasionalis ini kan nggak pernah selesai sebenarnya di praktik di lapangannya. Memang Islamic Party atau Partai Islam, ya, itu makin tidak populer, terutama setelah era reformasi. Terakhir coba bayangkan, 1 Partai Nasional yang nomor 1 PDIP, nomor 2 Gerindra dari segi suara, ya, bukan dari kursi. 3 Partai Nasional lagi, Golkar. 4 Partai Nasional lagi, Nasdem. 5 baru partai yang Islam atau berbasis masa Islam, PKB. Nomor 5 bayangkan, 1, 2, 3, 4 Partai Nasional semua. Sebelum-sebelumnya juga begitu. Pemilu 99 PDIP nomor 1, Golkar nomor 2, PKB kayak sepertinya dari sisi suara bisa masih nomor 3 pada waktu itu. Tapi belakangan makin surut. Tapi surutnya itu tidak berarti menghilangkan persaingan secara tidak langsung itu. Hanya memang pragmatisme politik hari ini membuat itu tidak terlalu mengental dalam satu stream. Streamnya justru bukan di partai-partai politik sekarang ini, tapi pada kelompok-kelompok di luar mainstream kekuasaan. Karena partai politik 9 itu setuju dalam pemerintahan, 2 yang oposisi. Padahal oposisinya itu sendiri bukan partai Islam juga, dua-duanya. 1 PKS, 1 Demokrat. Sementara di pemerintahan ada partai nasionalis, ada partai Islam. Tapi tone seperti itu nggak pernah hilang sesungguhnya. Maka sekarang mudah sekali ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, mereka yang ngomong tentang Islam, mereka adalah yang dianggap anti pemerintahan hari ini. Maka kemudian ketika kita bicara tentang anti Islamofobia, itu orang di luar pemerintahan. Orang pemerintahan justru dianggap pemrakarsa, penggagas, pelaku dari Islamofobia. Paling tidak part of government. Seperti misalnya para buzzer dan lain sebagainya. Kalau ada sedikit tentang Islam, ribut, wah langsung cepat diangkat. Misalnya kalau ada masalah dengan gubernur Sumatera Barat, waduh langsung cepat diangkat. Ada masalah sedikit dengan Aceh, kira-kira basis-basis dulu yang tidak endorse pemerintahan sekarang. Maka kita bernegara nggak sehat jadinya. Pertanyaannya adalah,
Kenapa hal seperti itu terjadi? Kalau kita bicara tentang filsuf, ya kan? Ada filsuf yang mengatakan orang melakukan sesuatu itu karena digerakkan. Kalau Karl Marx, materi, ya kan? Kalau yang filosof yang psikolog itu terkenal sekali, Sigmund Freud, kalau nggak salah seks. Tapi Bertrand Russell misalnya mengatakan karena kekuasaan. Jadi bisa jadi Islamofobia dan lain sebagainya yang kemudian bahasa turunannya radikalisme, ekstremisme, ya kan? Apalagi terorisme dan lain sebagainya, itu dimotivasi karena kekuasaan dan uang saja. Karena kekuasaan dan uang pasti harus berkelindan, kan? Gak mungkin orang berkuasa tapi tidak punya keinginan untuk menumpuk harta misalnya. Kalau seandainya motif-motifnya adalah motif yang katakanlah bukan motif mengabdi. Makanya salah satu judul lagu saya gini, ada pantun politik, Arjuna lepas panah, tak ada yang selamat, jabatan oh amanat, tapi surga bagi penikmat. Jadi jabatan itu amanat, tapi surga bagi penikmat, ya. Jadi ya, karena itu ke depan apa yang harus kita lakukan, ya? Pertama, menurut saya, ya, kita harus kembali kepada asumsi-asumsi dasar bernegara kita. Pertama, tentu kepada Pancasila. Tapi kalau kita ngomong tentang Pancasila, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kadang-kadang terasa klise, ya kan? Ini gara-gara Orde Baru juga yang mendoktrin kita dengan Pancasila, sehingga ini barang gak trendy. Padahal nilai-nilainya baik sebagai common platform berbangsa dan bernegara kita. Tapi bagi sebagian orang kadang-kadang, makanya kalau berpancasila jangan terlalu banyak sila ketuhanan katanya, ya kan? Kebangsaan dong, persatuan dong. Padahal yang namanya sila-sila Pancasila itu adalah satu kesatuan yang tidak boleh terpisahkan, sebuah rangkaian. Nah, dengan prinsip misalnya sila ketuhanan yang Maha Esa, nggak boleh ada Islamofobia. Tapi tidak boleh juga ada Kristenfobia, Hindufobia, tidak boleh. Semua agama harus mendapatkan tempat yang sama di Republik ini, agamanya, tempat yang sama untuk memperjuangkan nilai-nilai agamanya dalam kerangka Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Makanya Bung Karno mengatakan begini, pernah di dalam sidang BPUPKI dia berpidato, seandainya katanya orang-orang Islam itu ingin undang-undang, sebagian besar undang-undang itu berisi nilai-nilai Islam, maka kirimlah orang Islam sebanyak-banyaknya. Seandainya orang-orang Kristen menginginkan sebagian besar nilai-nilai dari undang-undang itu berisi ajaran Injil, maka kirimlah wakil rakyat sebanyak-banyaknya di DPR pemilu. Artinya dalam pemikiran founding parent seperti Bung Karno, dia tidak alergi kok dengan aspirasi keagamaan itu. Yang paling penting adalah kita mengenal boundary. Sekarang orang bicara tentang politik identitas misalnya. Loh, masa identitas kita mau hilangkan, ya kan? Padahal orang yang bicara politik identitas juga kalau dia musim pemilu gunakan juga. Kalau hari lain dia nggak pernah menggunakan haji. Tapi kalau dalam pemilu, waduh, disebutkan semua haji, haja, ya kan? Dan lain sebagainya. Teman saya yang profesor doktor, hari lain biasanya disebut profesor doktor. Begitu musim pilkada, haji, profesor dokternya hilang, ya kan? Mendadak kader, ya kan? Nah, hal-hal seperti itu kita harus terima saja sebagai sebuah kenyataan sosial. Yang penting ada boundary-nya, ada batasnya. Boundary-nya apa? Ya Pancasila, NKRI boundary-nya. Jadi, kalau kita bicara tentang yang namanya pikiran dan hati nurani itu tidak bisa dibatasi at any circumstance dalam keadaan apapun, maka orang boleh berpikir apapun. Berpikir tentang negara Islam boleh, ya kan? Berpikir tentang Marxisme boleh, berpikir tentang komunisme boleh, mempelajari boleh. Yang nggak boleh, ya kan, take it into action, ya kan? Itu. Kalau nggak boleh berpikir, mati kita, ya kan? Bagaimana kita tahu kalau Marxisme itu buruk kalau kita nggak pernah mempelajarinya, ya kan? Bagaimana kita tahu misalnya khilafah itu
kurang dan lebihnya kalau kita tidak boleh mempelajarinya. Tapi kalau take it into action, nah itu lain persoalan. Karena akan berhadapan dengan boundary kita sebagai NKRI, Pancasila dan lain sebagainya. Karena itu kita harus open mind, kita harus terbuka, berani terbuka. Ngomong tentang agama itu biasa-biasa aja, ya kan? Kan sesuatu yang gifted. Saya tidak memilih berasal dari orang tua yang Islam, lahir begitu saja. Walaupun setelah dewasa bisa memilih, itu soal lain. Tetapi kan rata-rata kita kan Muslim by birth, karena kelahiran kan, bukan karena convert misalnya. Karena itu menurut saya, masa kita menghilangkan identitas kita sejak lahir ya. Nah, tetapi Islamofobia itu begitu dia. Menurut saya, karena dia motif-motifnya kekuasaan, dia ingin menghilangkan arus ini. Padahal the real threat kita hari ini, kalau menurut saya, satu, korupsi. Jadi corruption. Itu coba lihat. Kalau menjadi kepala daerah tidak korupsi, hebat, ya kan? Saya nanya misalnya berapa penghasilan kepala daerah? Ya misalnya semuanya itu take home pay semuanya lah. Ya kira-kira 30 juta kata Bupati Kudus beberapa tahun yang lalu saya tanya. Bupati Wali Kota Payakumbuh kalau nggak salah ngomong begitu juga. Dan kalau saya tanya berapa kira-kira biaya kampanye, belasan miliar. It doesn't make sense, nggak masuk akal. Ya kan? 30 juta itu setahun berapa? 360 juta, let's say 500 juta dikali 5 tahun baru 2,5 miliar. Ibu-ibu dan bapak sekalian, itu kalau disimpan uangnya nggak dimakan. Padahal yang namanya wali kota, kepala daerah itu tiap hari orang datang minta sumbangan, ya kan? Pak, kami mau menangkan bapak, kira-kira begitu. Karena itu kita banyak yang harus kita ubah, election kita juga kita ubah. Jadi banyak sekali PR-nya, not only Islamophobia, tapi hal-hal yang terkait dengan election juga perlu kita ubah. Tapi yang paling penting adalah kita punya pemerintah yang mau memerangi korupsi. Makanya lagu saya kan,